Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Luxi Henry Reski dengan NIM 0530404277, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 1 Pancasila, pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila dari sidang BPUPKI. Pancasila lahir melalui proses panjang dan penuh perjuangan. Nilai-nilainya menjadi dasar kehidupan bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Salah satu momen penting terjadi dalam BPUPKI pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Sejarah singkat BPUPKI. Dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan dasar-dasar pemerintahan Indonesia merdeka. Jepang berharap BPUPKI bisa meluluskan transisi kekuasaan secara damai. Terdapat 2 sidang yang dilakukan oleh BPUPKI. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 yang fokus membahas dasar negara bagi Indonesia merdeka. Tokoh penting pada sidang ini ialah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan anggota lainnya. Hasil dari sidang pertama ini, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Lalu sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang berfokus membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk pemerintahan. Hasil penting BPUPKI. 1. Lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi dasar perumusan Pancasila. 2. Rumusan awal Pancasila terdiri dari 5 sila yang menciptakan nilai nasional dan religius. 3. BPUPKI berperan sebagai cikal bakal PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam sidang BPUPKI. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada sidang BPUPKI dapat dijelaskan berdasarkan proses perumusan dasar negara dan rumusan awal Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa atau sila 1 tercermin dari diskusi mengenai pentingnya pengakuan terhadap agama dan kepercayaan rakyat Indonesia. Misal, Piagam Jakarta yang awalnya mencantumkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menunjukkan penghormatan terhadap nilai religius. 2. Kemanusiaan yang adil beradab atau sila 2 terlihat dari semangat BPUPKI dalam menciptakan negara yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat Indonesia manusia tanpa diskriminasi suku, ras maupun agama. 3. Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Nilai ini jelas tercermin dalam tujuan membentuk negara kesatuan yang bersatu dari berbagai suku, budaya, dan agama. Sidang BPUPKI menekankan pentingnya persatuan sebagai dasar membangun negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Atau sila keempat, menunjukkan nilai demokrasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan dasar negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Diskusi mengenai peraturan ekonomi dan sosial bangsa menunjukkan perhatian terhadap keadilan sosial. Refleksi pribadi. Menurut saya, sidang BPUPKI mengajarkan saya bahwa proses lahirnya Pancasila bukan hanya sekedar tentang teks atau simbol, tapi tentang musyawarah, toleransi, dan semangat persatuan. Saya menyadari bahwa perbedaan suku dan agama, budaya bukan halangan, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan yang diperjuangkan para pendiri bangsa memberikan inspirasi bahwa setiap keputusan besar atau kecil sebaiknya dilandasi rasa adil dan kepedulian terhadap orang lain. Bagi generasi muda seperti saya, refleksi ini relevan karena di era digital sekarang mudah sekali terjadi perpecahan akibat perbedaan pendapat. Saya merasa penting untuk meneladani semangat musyawarah dan persatuan BPUPKI, menghargai perbedaan dan selalu berpikir bijak dalam mengambil keputusan agar membangun masyarakat yang harmonis.
Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi panduan hidup bagi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.